Oke, pagi hari ini saudara pendengar kita akan berbincang-bincang dalam satu tema yaitu Hari Sumpah Pemuda ya, di mana kita mengetahui bahwa Sumpah Pemuda sejatinya jatuh pada tanggal 28 Oktober ya, semestinya besok ya. Nah, tetapi nanti bagaimana pelaksanaannya di Kabupaten Tanah Laut nanti kita akan bincang-bincang di pagi hari ini bersama dengan Bung Haidir. Bung Haidir, pagi hari ini di awal kita ingin mengetahui dulu nih Komite Nasional Pemuda Indonesia itu profilnya seperti apa. Mungkin masih banyak yang tidak tahu nih pengurusnya siapa, kemudian sekretariatnya di mana begitu ya. Bagaimana gambarannya ya. Nah, gambarannya DPD KNPI kita nih di Kabupaten Tanah Laut. Silakan Bung Haidir. Terima kasih Bu Eli atas pertanyaannya ini yang sangat baik ini. Pertama ya, untuk KNPI ini kepengurusannya ya kita udah berakhir pada bulan Mei kemarin. Seyogianya ya. Udah berakhir pada bulan Mei dan ini mungkin masih dalam pengurusan untuk perpanjangan SK kepengurusan periode 2019-2022. Jadi yang di sini yang berada di sebagai ketua umum itu Bung Husnul Mutakin. Terus dengan sekretarisnya Pak Mas Bung Imam Khoili dan bendaharanya Bung Mas Hartono untuk pengurus KSB-nya. Dan untuk sekretariatnya ini kita berada di dekat kantor kejaksaan, Bu. Tepatnya di dekat kantor kejaksaan. Nah, di situ mungkin dinilai strategis lah. Tepatnya berarti di Gedung Pemuda ya? Iya, Bu. Di Gedung Pemuda di lantai 2 kalau tidak salah ya, begitu ya? Iya, Bu, lantai 2 ini. Iya. Lalu kepengurusan ini kan tadi seyogianya berakhir di bulan Mei ya? Iya, Bu. Nah, Mei. lalu untuk menghandle kepengurusan sampai dengan sekarang ini bagaimana kondisinya, bagaimana statusnya begitu? Ya, statusnya kita ini masih selalu berkoordinasi dengan kepengurusan provinsi untuk KNPI Kabupaten tetap berjalan seperti biasa. Kami menunggu SK perpanjangan sampai diadakannya nanti Rapimda dan Musda. Rencananya kapan itu? Rencananya nanti kalau tidak ada halangan nanti bulan November Rapimda dan Desember nanti Musdanya, Bu. Begitu. Oke. Iya. Jadi selama ini berarti bukan demosioner ya, tetapi perpanjangan ya. Perpanjangan. Jadi tetap dipegang oleh kepengurusan yang lama. Iya, Bu, betul. Ya, dengan status perpanjangan begitu ya. Iya. SK-nya itu dari mana, Bung Haidir? SK itu dari provinsi, Bu. Dari provinsi. Oke, memang aturannya dari sana ya? Iya, Bu. Oke, lalu peran dari DPP pusat itu untuk kepengurusan di mana? Untuk peran pusat sementara ini masih kita menurut info kemarin itu masih mengurus untuk di SK Kemenkumhamnya, Bu. Itu keputusan dari Bung Reno Panjaitan. Jadi kita ikut yang punya SK Kemenkumhamnya. Iya, dia kan KNPI ini kan dari pusat ada ya, DPP gitu ya. Bu, ya DPP kan ya? Iya. Ya DPP, kemudian provinsi dan kemudian kabupaten ya, kabupaten. Nah, sinerginya antara pusat, provinsi dengan kabupaten ini benang merahnya di mana? Garis koordinasi, garis perintahnya dan garis pembinaannya di mana? Sementara ini yang kena kita ketahui, Bu, langsung antara ketua kabupaten dengan ketua provinsi dan juga beberapa pengurus Bu provinsi juga sering kemarin pernah juga datang mereka ke sini sewaktu bulan September kemarin untuk memastikan bahwa KNPI Tanah Laut ini ada dua opsi, yaitu perpanjangan atau di PLT kan caretaker. Cuman kemarin tuh kena ada sedikit rapor kecil dari DPD KNPI Tanah Laut memohon untuk perpanjangan SK sampai dengan Musda. Iya. Mungkin itu yang lebih bijak mungkin ya diambil langkah itu. Karena kalau caretaker mungkin nanti akan berganti orang ya. Berganti orang, iya akan lebih sulit lah mungkin untuk meneruskan program-program. Ya, baik. Sekretariatnya tadi di Gedung Pemuda ya, Gedung Pemuda lantai 2. Ini bagi kawan-kawan yang mungkin belum tahu ya, masih ada juga yang belum tahu. Jadi ada yang tanya-tanya juga tadi malam sudah searching di mana, Bu, sekretariatnya begitu ya. Jadi ini kita beritahukan bahwa sekretariat
di Gedung Pemuda ya, tepatnya di bersebelahan dengan kantor kejaksaan ya Gedung Pemudanya, tapi di lantai duanya ya, di lantai duanya. Depan workshop ya. Iya. Lalu KNPI kan membina ya berbagai OKP, organisasi pemuda ya di khususnya di Kabupaten Tanah Laut. Ini ada berapa OKP yang di bawah binaan KNPI? Nah, kalau untuk di bawah binaan KNPI itu di atas hampir 40-an, Bu. OKP kita se-Kabupaten Tanah Laut berapa? Yang di bawah, yang tercatat di Dispora ya? Ada sekitar 40-an, Bu. 40 OKP dan 11 PK, Bu. Oke, 40 OKP dan 11 PK kecamatan. Kecamatan, oke. Dan itu nanti setelah Rapimda akan ditentukan, Bu, OKP yang berhak memilih untuk Musda nanti. Nanti dilihat dulu keabsahan dari SK-nya, dari tahunnya. Kalau jangan sampai lah, artinya terjadi hal-hal yang SK 1 minggu bisa memilih, dan itu sudah kita anukan lagi. Nanti kita benar-benar kita seleksi peserta yang ingin mengajukan suara lah di Musda nanti. Oke, iya. Oke, jadi kalau kita presentasikan OKP yang bergabung di KNPI ya untuk Kabupaten Tanah Laut ini mungkin hampir 90%-an ya. Siap, Bu. 90%-an. Jadi hanya ada 10% mungkin ya OKP yang masih belum bergabung. Nah, kita berharap seyogianya ya seluruh OKP di Kabupaten Tanah Laut ya, organisasi kepemudaan bisa bergabung di KNPI, karena KNPI ini sebenarnya adalah induk induknya dari organisasi kepemudaan ya. Nah, itu kita berharap dapat bergabung semuanya ya, karena yang nanti pembinaan dari Dispora, dari pusat mungkin ya melewati ke KNPI seperti itu. Nah, lalu selama ini Bung Haidir, upaya-upaya dari KNPI sendiri dalam rangkaian pembinaan dengan OKP-OKP ini apa aja nih bentuk-bentuknya? Sementara ini yang saya ketahui untuk dukungannya kemarin tuh kita selalu mengcover tiap kegiatan PK, baik OKP, baik mereka yang sedang melakukan kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, itu kita dukung, Bu, dari KNPI. Cover kegiatan ya. Kemudian juga kalau tidak salah kemarin di 2021 ya, ketika KNPI mendapatkan dana hibah ya. Dana hibah ya, OKP ada beberapa OKP kalau tidak salah ada 15 ya. Iya, 15, Bu. Iya, saya membaca di rilis kemarin. Kalau tidak salah yang 15 yang juga mendapatkan dana hibah dari KNPI ya. Nah, seperti itu. Nah, itulah manfaatnya ya, salah satu manfaatnya ketika OKP itu bergabung di KNPI. Ya, sehingga segala pembinaan atau bantuan dari pemerintah begitu ya untuk OKP bisa diterima ya melalui KNPI ya, karena prosedurnya kan harus ke KNPI dulu begitu ya, karena satu-satunya organisasi yang memang diakui karena dari pusat. Nah, seperti itu. Lalu apalagi nih selain dari dukungan kegiatan, kemudian dukungan pendanaan ya dari anggaran hibah kemarin. Nah, terus pada kegiatan-kegiatan KNPI yang evaluasi begitu, adakah KNPI mengevaluasi pada OKP-OKP yang dibinanya? Kegiatannya dan lain sebagainya, karena begini monitoring dan evaluasi, karena begini, ketika sebuah organisasi kepemudaan misalnya melakukan kegiatan, kita tahu kan ya kegiatan pemuda ini kan begitu banyak begitu. Nah, kita ingin bahwa kegiatan ini tepat sasaran ya. Nah, tepat sasaran, jangan sampai ini OKP misalnya mengadakan bakti sosialnya sasarannya kepada lanjut usia misalnya kan, akhirnya kan tidak ada. Nah, dalam hal ini evaluasi dan monitoring dari KNPI sendiri seperti apa? Nah, kita menggunakan sob koordinasi, itu melibatkan PK untuk setiap kecamatan, Bu. Jadi misalnya di desa A, di situ juga nanti PK-nya ikut mendampingi, Bu. Jadi kita selalu koordinasi sama pihak PK dan juga OKP yang melaksanakan kegiatan hibah. Karena sebetulnya dana hibah ini sangat riskan, Bu, kegiatan yang
Iya, seperti ini nggih. betul. Nah, di samping dana hibah, OKP kan biasanya punya dana sendiri. Iya, Bu. Ya, punya dana sendiri untuk kegiatan sendiri secara mandiri. Apakah itu mungkin dari donatur atau mungkin dari dana mandiri mereka sendiri begitu. Nah, berkaitan dengan ini, pembinaan dan evaluasinya juga dari KNPI seperti apa? Kita support dan kita dukung, Bu. Itu baik misalnya dari dana hibah atau dari donatur pribadi, itu nanti kita cover, bahkan kita sudah membantu mereka mendukung. Kalau perlu orang-orang dari KNP juga ikut membantu menghandle kegiatan-kegiatan mereka. Oke. Nah, sejauh ini juga nih Bung Haidir, begitu banyak ya OKP kita tadi yang aktif, ada 40 OKP ya yang aktif di Kabupaten Tanah Laut, 11 PK ya. Nah, tentu tidak semua dari OKP ini kan mendapatkan fasilitas dana dari pemerintah ya, dari anggaran dana hibah. Nah, lalu adakah upaya dari KNPI untuk mensupport pendanaan, misalnya memberikan rekomendasi kah atau memfasilitasi ke sebuah donatur kah terhadap OKP-OKP yang tidak dapat dana hibah dari KNPI sendiri? Buat masalah itu nanti pasti kita fasilitasi, Bu. Nanti kita dampingi dan untuk memberikan dukungan seperti rekomendasi ke pihak perusahaan atau apa agar mendukung OKP-OKP yang butuh naungan dari kepada KNPI. Adakah sekarang perusahaan atau donatur atau investor yang mengangkat sebagai kalau istilahnya kayak anak angkat atau anak asuh atau OKP asuh gitu di Kabupaten Tanah Laut? Sejauh ini yang kita amati ada beberapa perusahaan yang mendukung seperti kita OKP ini. Mudah-mudahan tetap bisa dipertahankan dan bahkan kita tingkatkan ya. Iya, karena memang pembinaan pemuda ini kan bukan hanya tanggung jawab pemerintah ya, tapi kita juga berharap dari pengusaha ya secara pribadi atau perusahaan ya secara kelembagaan, kemudian juga dari investor dan lain sebagainya, ini dapat mensupport ya dapat memberikan bantuannya ya, fasilitasinya untuk kegiatan-kegiatan OKP. Karena kita tahu nih ya Bung Haidir, semuanya juga berkomitmen ya bahwa pemuda ini adalah masa depan bangsa begitu ya. Betul, Bu. Iya. Jadi pemuda Tanah Laut adalah nanti calon pemimpin masa depan. Nah, kalau tidak dari sekarang kita harus meletakkan pembinaan dan dasar-dasarnya ya, nanti mau dibawa kemana ke depannya gitu ya. Nah, iya seperti itu. Nah, baik. Untuk pembinaan, monitoring dan evaluasi ya dari KNPI sudah berjalan dengan baik ya, dengan baik dan lancar kepada OKP-OKP yang ada di Kabupaten Tanah Laut ya. Nah, kita berharap tadi saya ingin menggarisbawahi lagi bagi OKP yang belum bergabung dengan KNPI ya, kita harapkan nih nanti setelah terpilihnya kepengurusan baru ya Bung Haidir, ya KNPI lebih apa ya, kayak istilahnya tuh jemput bola lah. Lebih dominan dong di sikap OKP, artinya membebaskan OKP untuk memakai baju kebesarannya, Bu, berkegiatan. Oke, betul sekali, untuk bergabung di KNPI ya. Jadi agar diharapkan nih seluruh OKP yang ada di Kabupaten Tanah Laut ya sudah bergabung di KNPI. Nah, untuk rekrut mungkin karena tadi mau pemilihan pengurus ya. Iya, Bu. Mau pemilihan pengurus nih berarti tinggal 2 bulan lagi ya? 2 bulan lagi, Bu. 2 bulan lagi. Berarti mulai sekarang nih sudah ada kayak persiapan-persiapan begitu ya? Itu sudah ada, Bu, kita apa aja nih persiapannya yang sudah ada tahapan-tahapannya? Ya, kita adanya rapat-rapat kecil ya sudah menyampaikan tentangnya dan koordinasi dengan provinsi, dan provinsi juga insya Allah siap menghadiri setelah adanya nanti resmi dari surat kegiatan Rapimdanya, Bu. Oke. Apakah di tahapan ini sudah ada sinyal-sinyal untuk pembukaan, untuk pendaftaran begitu, ataukah ini prosedurnya ditunjuk oleh KNPI atau OKP sendiri yang mendaftarkan? Kalau masalah itu kita masih belum mengetahui, Bu, atau ranah gimana sistemnya. Petunjuk teknisnya belum ya? Yang jelas nanti dari pendaftaran juga dulu, dari promosi siapa kandidatnya, nanti pendaftarannya gimana itu nanti ada dibahas di Rapimda nanti, Bu. Oh begitu. Jadi bagaimana nanti tahapan-tahapan penjaringan ya? Iya, betul, penjaringan ini luar biasa juga.
KNPI ini sebenarnya adalah satu jabatan yang cukup strategis. Ya. Iya, cukup strategis ya untuk kawan-kawan. Jadi mungkin nanti setelah ada rapat ya, ada petunjuk teknisnya. Mungkin kalau penjaringan mungkin setelah pendaftaran nanti ada seleksi ya, seleksi administrasi, mungkin ada seleksi-seleksi yang lainnya ya, sehingga akan muncul nanti ya. Sebenarnya setiap OKP berhak untuk mendaftarkan diri ya. Berhak. Iya, mendaftarkan calonnya begitu. Ya. Jadi ketua KNPI. Kalau ketua KNPI itu masa kepengurusannya berapa lama? 3 tahun, Bu. 3 tahun satu periode. Iya, maksimalnya berapa kali periode? Kalau di dalam peraturan perundang-undangannya? Untuk kepengurusan maksimalnya 2 periode aja, Bu. 2 periode, oke. Lumayan, 6 tahun. Pemuda ini kan di bawah 40 tahun, Bu, misalnya. Kalau yang udah itu kan kita anggap sebagai pembina atau MPI. Iya, kalau di dalam undang-undang ya, undang-undang kepemudaan itu pemuda yang disebut pemuda adalah rentang usia 16 sampai dengan 30 tahun. Iya. Ya, cuman karena kita masih agak susah ya kalau di 30. Nah, sehingga kemarin kita juga berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, kita masih diberikan keleluasaan sampai dengan usia 40. Betul, Bu. Iya, usia 40. Okay. Matang banget gitu ya. Iya, iya. Artinya kalau 40 tahun itu usianya masih muda, Bu. Iya, walaupun udah berkepala 3, Bu, atau punya anak, tapi kan itu udah masih muda lah, pemuda. Iya, masih muda ya dianggap. Berarti semangatnya ini, Bu. Iya, betul sekali. Apalagi kalau di Kabupaten Tanah Laut kan kita menempati ranking tertinggi untuk harapan hidup ya, usia harapan hidup. Ya, paling tinggi Tanah Laut usia harapan hidup. Makanya itu dulu Pak Bupati selalu bilang kalau hendak panjang umur maka pindahlah ke Tanah Laut gitu ya. Jadi untuk Tanah Laut sendiri indeks pembangunan pemuda kita di posisi berapa nih untuk mungkin untuk Tanah Laut mungkin atau di provinsi juga? Sampai saat ini bagaimana nih? Nah, kalau indeks ini ya kita masih berada di 5 besar lah untuk pemudanya keaktifannya. Artinya kita masih jauh tertinggal dengan daerah kota-kota besar seperti Banjarmasin, dengan Banjarbaru dan lainnya. Cuman itu nanti kita berusaha lah agar indeks pemuda di Tanah Laut ini semakin maju lagi. Ya, supaya klasemennya di atas lah ya. Iya. Kalau 2020 kemarin kita berada di urutan ke-8. 8 ya, 8 dari 13 kabupaten kota ya. Nah, kemudian di 2021 itu kita sudah naik ya. Hasil penelitian dari tahu banget Ibu ya? Iya, karena itu masih dalam masa saya gitu. Kita sudah berada di urutan pertama di 2021. 2022 kita turun lagi ke urutan kelima ya. Yang itu 5 besar Bu. Iya, masih di urutan 5 besar. Kita berharap nanti mungkin karena fluktuasi pembinaan ya. Iya, jadi peran generasi juga. Iya, di samping itu juga banyak juga hal-hal lain yang mempengaruhi misalnya adanya COVID ya, sehingga peran pemuda tidak terlalu banyak di situ ya. Kemudian juga sebagian juga dipengaruhi oleh tidak tercovernya kegiatan-kegiatan pemuda. Ya, tidak tercovernya. Sebenarnya ada kegiatannya, cuma tidak terekspos. Nah, itu tadi makanya tadi saya berharap di suatu ketika ya seluruh OKP itu sudah masuk di bawah KNPI, sehingga ketika dia berkegiatan KNPI bisa mengekspos gitu kan. Betul, Bu. Itu harapan kita ke depan, Bu. Kita membebaskan mereka berkegiatan lah ke besarannya dengan pengawasan dari KNPI. Betul sekali. Tetap dengan seragam mereka ya. Iya, tetap dengan seragam mereka, tapi di bawah binaan oleh KNPI. Iya, betul. Karena ketika nanti KNPI bisa mengarahkan ya sehingga tepat sasaran begitu ya. Nah, lebih banyak kita juga yang kemarin hasil penelitian dari lembaga penelitian Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan itu menyebutkan bahwa kegiatan dari pemuda kita itu banyak yang salah sasaran sehingga tidak bisa tercover dimasuk di EPP di gitu. Nah, misalnya mereka membina kepada ibu-ibu. Pas ya. Ibu-ibu kan binanya PKK gitu kan. Nah, seperti itu ya. Mereka membina kepada ikut di kelompok tani. Kelompok tani kan punyanya pertanian begitu ya. Sebenarnya pembinaan mereka baik, tetapi hasilnya nanti akan masuk ke indeks pertanian, bukan masuknya ke IPP. Betul. Nah, itu gunanya ya, kawan-kawan. Jadi mungkin lebih ke OKP ini ya Bu ya. Lebih kepada pemuda
pemuda. Tadi kan kita sudah tahu usia pemuda dari rentang waktu rentang usia 16 sampai dengan 30 tahun. Jadi berharap kita juga kawan-kawan bisa melibatkan para pemuda yang berusia itu begitu. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya pemuda kita sudah banyak sekali kegiatan. Hanya saja mungkin di situ tadi ya. Pertama karena mereka tidak terekspos oleh KNPI ya, karena tidak masuk di KNPI, tidak melaporkan ya dengan KNPI. Nah, kemudian yang kedua juga adanya salah-salah sasaran dan lain sebagainya begitu. Nah, sehingga IPP kita mengalami penurunan. Ya, itu harapannya nanti ke depan kita satukan lagi bersatu. Artinya jangan kita mengandalkan ego masing-masing, tapi kita berada di bawah naungan KNPI. Iya, betul walaupun sekali. Nanti mereka juga bebas melaksanakan kegiatan mereka dengan seragam kultur mereka juga, tapi itu nanti terus ada di ujungnya di atasnya itu bendera KNPI. Nah, di bawah ini kan bendera OKP. Iya. Betul. Karena dari awal Bu, KNPI ini selalu berkegiatan dengan nama KNPI. Jadi para OKP ini mereka merasa terkebiri. Terkebiri lah mungkin. Jadi itulah harapan ke depan. Sebenarnya mereka ingin juga identitas mereka juga. Identitas mereka. Karena kan pengkader itu dari mereka juga kan. Iya, betul. KNPI itu sebagai wadah, sebagai pemuda-pemuda khususnya di tengah laut ini. Iya, kalau OKP sendiri Bu, menurut pengalaman Ibu, OKP sendiri yang tergabung yang termasuk di resmi Bank Pol atau gimana Bu? OKP ini termasuk? Kalau OKP, kalau organisasi kepemudaan itu mutlak mereka kan di bawah binaan Dispora ya, di bawah binaan Dispora. Kalau SKPD resminya, ya tetapi mereka harus memberikan pendaftaran, melaporkan dan mendaftarkan diri ya di Kesbangpol. Legal gitu Bu? Iya, supaya mereka legal. Sehingga ketika ada kegiatan-kegiatan mereka kan dapat difasilitasi begitu dan dapat diakui. Ini kalau kita tidak terdaftar, kalau ada kegiatan jangan gitu ya. Nah, iya. Baik, di suara pendengar. Halo, selamat pagi. Pagi Bu. Iya. Oke, Pak Haryanto, apa kabar nih? Dingin suasananya Pak? Pagi, ini di jalan nih Bu, dengan wawancara di radio nih. Iya. Terkait dengan KNPI ini. Oke, silakan. Betul kan ada ingin pemilihan itu. Betul. Jadi, kalau saya dengar ini yang Pak Haidir ini, Mas Haidir ini juga salah satu kandidat ketua gitu loh. Kan besar ya. Jadi apa misi-misinya ke depan itu untuk pemuda dan laut. Oke. Iya. Yang kedua gini Bu, terkait dengan ketua KNPI. Kami sih berharap ketika nanti terpilih jangan sampai terbawa arus politik gitu loh. Iya, betul. Salah satu paslon, karena kita kan 2024 tahun politik betul. Jangan sampai mereka ini nanti ditumpangi oleh paslon-paslon tertentu. Betul sekali. Betul Bu, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pak, betul Bung Haidir ya, apa yang dikatakan oleh Pak Haryanto tadi. Saya sempat belum di sana. Bahwa 2024 nanti kan kita tahun politik ya. Nah, tahun politik. Nah, 2023 awal nanti kita akan pemilihan ketua ya. Kepengurusan baru. Nah, ini panitia ini memang strategis banget nih Bu ya. Iya. Strategis banget ini. Betul sekali. Oke, dijawab silakan. Ini terima kasih perannya luar biasa dari Pak Haryanto ya. Iya, Haryanto misi kita dulu yang pertama tadi membebaskan kelembagaan dari para OKP untuk melakukan eksis mereka. Itu yang utama kita yang paling utama. Dan kalau misalnya dukung itu pasti kita dukung dari KNP Kabupaten Tengah Laut. Terus untuk masalah tahun politik tadi itu nanti kita kerahkan itu cuma hanya kita sebagai individu. Kita tidak membawa nama-nama organisasi atau OKP atau dari KNPI menginstruksikan untuk ikut mendukung salah satu dukungan ini. Itu nanti kita lebihkan kepada individu saja Bu. Artinya pribadi masing-masing lah. Nah, karena kita ingin punya negara demokrasi, jadi itu bebas Bu nanti memilih. Jadi jangan hanya misalnya harus mengikuti aturan dari KNPI mendukung paslon atau mendukung calon ini, tapi itu kita kerahkan untuk nanti ke pribadi masing-masing aja Bu. Jadi kita bebaskan, jangan sampai nanti kalau sampai ketahuan misalnya mendukung salah satu paslon, itu nanti kita berikan sanksi-sanksi yang nanti kita buat di saat
Prakerda nanti kalau bisa sudah benar-benar sudah terbentuk musda ini. Iya, iya. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haryanto ya ini merupakan catatan besar nih ya, Pak Idir, merupakan catatan besar karena pemilihan pada tahun ini akan berbeda dari pemilihan yang tahun-tahun sebelumnya begitu ya. Karena kita akan menghadapi tahun politik. Nah, nanti dititip catatan ya untuk pembuatan petunjuk teknis dan juga untuk persyaratan balon nanti ada yang lebih ditekankan ke sana begitu ya. Jadi ada penelitian mungkin ya, penelitian bahwa memang balon ini tidak benar-benar tidak terlibat begitu ya, tidak tidak membawa, tidak mendukung ya, tidak eksis di situ begitu. Nah, ini benar-benar harus menjadi catatan luar biasa nanti dari para panitia begitu. Ya, nanti itu kita sampaikan lagi di saat rakerda nanti Bu, dengan melibatkan dari atau saat Rarinda kita bahas masalah artinya salah satu persyaratan nanti itulah yang kita tegakkan. Iya, jangan sampai nanti kita kan membawa persyaratan umum ya yang seperti tahun-tahun sebelumnya, padahal kita di tahun berikutnya akan menghadapi tahun politik ya. Jadi nanti di dalam petunjuk teknis, di dalam persyaratan pencalonan begitu ya harus ada. Kemudian juga penelitian mungkin dari para yang meneliti itu formatur ya. Iya, karena nanti itu karena kita ini kan di UKP di KNPI ini bukan hanya OKP organisasi keislaman atau kepemudaan aja. Di situ juga ada kayak saya partai. Nah, itu nanti mereka ya pasti untuk membawa nama-nama partai mereka sendiri juga. Artinya kita bebaskan lah untuk mereka berkreasi, cuman jangan membawa nama KNPI. Itu harapan ke depan nanti Bu. Iya, baik. Seperti itu ya Pak Haryanto. Ini terima kasih sudah mengingatkan. Ya, ini nanti akan menjadi catatan ya Bung Haidir untuk pemilihan kita di akhir 2022 nanti ya. Di akhir 2022 mudah-mudahan terlaksana atau paling tidak nanti di awal 2023 ya. Tentang tahun politik. Jadi lebih rinci lagi lah nanti ditekankan ke sana ya. Oke, baik. Kemudian kita yang kedua ke program-program nih, Bung Haidir. Program-program KNPI secara umum, baik yang dari pusat, kemudian yang dari provinsi, kemudian program yang dari kabupaten kota sendiri, kabupaten tanah laut sendiri. Ya, apa saja nih? Ya, seyogyanya yang menjawab ini ya sebenarnya harusnya ya ketua. Ya, oke. Cuman tahu kami waktu kegiatan kami ini program pemerintah ini selalu mendukung kegiatan yang bersifat kepemudaan, selalu aktif berkolaborasi dengan pemerintah baik itu di bidang wirausaha. Karena kita berorganisasi ini ya kita utamakan ini wirausaha Bu. Artinya jangan hanya kita berharap kepada pemerintah, tapi kita bisa melahirkan para pengusaha yang turut serta membesarkan OKP mereka masing-masing dengan di bawah naung KNPI, dan KNPI memberikan ruang terbuka bagi mereka yang ingin memberikan wirausaha muda itu Bu. Oke. Kalau boleh dirinci ini bentuk-bentuk kegiatan real mungkin selama 2022 mungkin 2021 2022 apa aja nih yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan? Itu waktu pertama kemarin kami sudah memberikan sedikit support kemarin untuk PK-PK itu berjumlah sekitar hampir 10 juta Bu, dan itu mereka kelola untuk kegiatan mereka untuk baik itu kegiatan keagamaan, kegiatan untuk wirausaha muda, untuk mereka itu salah satu programnya kemarin Bu saat dapat di tahun 2021 ya? Iya Bu, betul Bu. Iya, oke. Itu ada berapa UKP yang dapat? Untuk UKP-nya itu kemarin tuh hampir semua Bu. Hampir semua PK. Tapi kalau UKP-nya cuma 15 saja Bu kemarin Bu. Yang PK-nya oke. Yang PK berarti 11 ya seluruhnya. Ya, oke. Lalu untuk pembinaan administrasi, sekretariat kita begini. Kadang-kadang nih mohon maaf ya, OKP ini namanya ada, kepengurusannya ada, sekretariatnya kadada. Nah, lalu kadada pula kegiatannya. Ini bagaimana nih pembinaan kemudian fasilitasi dari KNPI sendiri? Nah,
Makanya tadi seperti sudah bilang tadi itu nanti kita saat rapimda nanti itu kita benar-benar kita seleksi Bu. Yang sudah dilaksanakan untuk binaan tadi kan disebutkan bahwa di bawah KNPI ada 40 OKP yang menjadi binaan dari KNPI yang sudah bergabung. Nah, dalam hal pembinaan administrasi, pembinaan kesekretariatan, pembinaan kepada pengurus, ini kegiatan realnya dari KNPI sendiri apa nih yang sudah dilakukan? Kegiatan dari KNPI sendiri itu menyerahkan kepada para ketua, wakil ketua semua. Jadi bidang-bidang mereka bisa bidang kehutanan, bidang kepemudaan, bidang hukum itu sudah kita realkan. Kita adakan pos masing-masing. Jadi kalau untuk kegiatan HMI juga kami dukung, PBP, terus BP Ansor seperti artinya OKP yang benar-benar mempunyai kayak sekretariat, kayak ada pengurus-pengurusnya, ada SK-nya masih berlaku, itu yang kita utamakan Bu. Oke. Berarti untuk kesekretariatan, untuk kepengurusan, untuk administrasi dan sebagainya, berarti porsinya sekretaris dong ya? Sekretaris, wakil sekretaris begitu ya? Iya betul. Iya ya, untuk membina di organisasi. Nah, dari 40 OKP yang di bawah binaannya KNPI ini evaluasinya atau progresnya yang memang benar-benar aktif, mempunyai sekretariat ya, mempunyai kegiatan itu berapa persen Mas Bung Haidir? Kalau di nilai persen ini mungkin kita ambil 50-50 Bu, 50% karena kan tidak semua yang kita support dan kita dukung ini selalu hampir semua, cuman yang kita dukung ini yang benar-benar real dan benar-benar pelaporan sesuai administrasi Bu, karena kita sangat riskan dengan dana hibah ini Bu. Betul sekali ya. Nah itu yang ingin saya tekankan ya kepada kawan-kawan di OKP ya, kemudian juga kawan-kawan di KNPI yang bina OKP, agar yang pertama ini adalah kita bina adalah di kepengurusannya, di administrasinya, kemudian di kesekretariatannya ya. Jangan sampai dibentuk tapi orang-orang bingung sekretariatnya di mana gitu ya, pengurusnya siapa gitu ya. Nah artinya seperti ini ya, jadi sehingga OKP itu memang benar-benar OKP yang eksis begitu ya, jadi dapat berkegiatan, diakui gitu ya, diakui dan memang benar-benar resmi ya, benar-benar resmi. Dan aktif juga Bu ya. Iya, dan aktif juga ya. Oke. Terkait IPP ini Bu, masih terkait IPP saya ini Bu. Indikatornya Bu, buat ibu-ibu juga luar biasa pengalaman ya. Ini ya. Ini biasanya yang klasemen turun ke bawah itu karena saya dengar informasi itu bahwa karena kurangnya kritik kepada pemerintah ataupun juga perannya dalam pemerintahan ataupun juga masukan kepada pemerintah, ini menjadi indikator juga Bu bagi GIPP. Iya betul. Betul. Ada 3 sebenarnya yang menjadi indikator utama ya dalam penghitungan atau dalam penjumlahan IPP. Ya, yang pertama di pendidikan ya, di pendidikan. Ya dilihat pendidikan pemuda kita itu ya, kita kan wajar 12 tahun ya, wajar 12 tahun. Nah, jadi artinya seluruh penduduk termasuk pemuda itu paling tidak pendidikan terbawah adalah SLTA. Nah, masihkah ada pendidikan pemuda kita di bawah SLTA begitu? Ternyata masih ada. Lumayan. Nah, itu ya. Jadi itu juga yang mempengaruhi IPP kita ya, ke pendidikan. Kemudian yang kedua adalah kesehatan, tingkat kesehatan dan kesakitan para pemuda kita. Artinya seperti apa, berapa persen misalnya nih, kayak misalnya waktu zaman kita Covid ya, lagi Covid. Nah, Covid itu misalnya dari 100 orang misalnya yang terkontaminasi Covid, yang tergolong berusia pemuda itu ada berapa persen? Nah, itu juga kalau lebih banyak prosentasinya akan menurunkan juga IPP kita. Nah, kemudian yang ketiga yang lebih krusial juga adalah peran serta. Nah, itu tadi. Nah, peran serta dari pemuda kita seperti apa? Peran serta ini luas ya. Apakah dia peran serta di kegiatan, peran serta kita memberikan kritik, saran dan juga suara. Sebagai bentuk netralnya, Bu. Itu iya, suaranya kepada pemerintah. Karena begini, seyogianya ya di dalam segala kegiatan pemuda ini kan harus dilibatkan. Jadi mulai dari Musremdes. Ya, pemuda ini harus ada suaranya. Karena di dalam anggaran desa juga ada pembinaan untuk pemuda. Nah, semestinya yang tahu kan pemuda begitu kan. Nah, selama ini masih kurang
aktif ya suara-suara pemuda kita untuk menyalurkan. Nah, di perencanaan, kemudian juga di pelaksanaan kegiatan ya, di pelaksanaan jarang ya dari lembaga-lembaga SKPD bahkan juga untuk melibatkan pemuda. Nah, untuk melibatkan pemuda betul. Di pelaksanaan. Nah, kemudian juga di evaluasi, di monitoring dan evaluasi ya. Pemuda kita juga jarang bersuara nih ya. Kalau di dalam evaluasi dan monitoring segala bentuk-bentuk pembangunan. Nanti saya bersuara, Bu. Iya. Kalau pernikahan dini, Bu, apakah masuk indikator juga? Itu Karena pemuda juga nih pernikahan dini. Betul, itu di indikator yang berikutnya ya. Di indikator yang berikutnya itu juga termasuk tanah laut masih cukup tinggi ya, pernikahan di usia kalau di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu menyebutnya pernikahan di usia anak. Karena kemarin itu disebut pernikahan di usia dini, dininya marah. Ah gitu ya. Iya, karena dia sudah menikah. Ya salah saya. Iya. Iya, kita berharap ke depannya mudah-mudahan nanti peran pemuda kita akan lebih eksis dalam segala bentuk dari demi indikator ini, Bu, di IPP ini, Bu. Iya, karena di IPP ini kan terekspos sampai ke pusat. Iya, terekspos sampai ke pusat. Nah, sayang juga banyak juga faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi seperti mungkin juga pengamat kepemudaan kita sangat kurang gitu ya. Nah, sehingga mereka kan tidak dapat masukan-masukan gitu ya dari pengamat-pengamat. Semestinya kita juga punya pengamat. Nah, kemudian juga peran dari OKP yang melindungi ya seperti dari KNPI kan masih belum maksimal ya Bung Haidir ya. Pendampingan KNPI ini harus perlu banget nih, Bu. Iya, betul sekali ya. Terasa dua narasumber malah hari ini saya, Bu. Oke, kamu ini menjebak saya. Kita ke tema kita Hari Sumpah Pemuda ya. Nah, Bung Haidir, apakah program-program kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan, kita tahu ya bulan pemuda itu berarti dari tanggal 1 Oktober tadi ya. Jadi sebulanan bulan Oktober ini adalah bulan pemuda. Apa saja nih kegiatan-kegiatan dari KNPI atau mungkin dari kegiatan-kegiatan dari SKPD terkait yang dilakukan dalam hal untuk mengisi bulan pemuda sampai dengan hari puncak peringatan Sumpah Pemuda? Ini sejauh ini kita udah ada beberapa OKP juga yang termasuk kegiatan pemuda, baik itu pramuka, baik itu dari HMI, Ansor, dari PPLing ASI, itu misalnya lingkungan. Jadi itu kita mereka kan berkegiatan sesuai tupoksi mereka masing-masing, Bu. Jadi itu artinya dalam Oktober ini adalah bulannya pemuda. Jadi kita selalu berkegiatan lah, baik itu kegiatan yang formal maupun informal, Bu. Artinya kegiatan yang walaupun kecil tapi itu memberikan suasana untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Iya. Kalau misalnya di bidang keagamaan, misalnya ini kan berkaitan juga dengan pas lagi suasananya Maulid ya. Iya, Maulid. Nah, itu ya dari OKP melaksanakan berkaitan dengan Hari Sumpah Pemuda. Nih ada berapa OKP nih yang sudah melaksanakan presentasinya? Nah, untuk masalah Hari Pemuda untuk kegiatan Maulid itu kemarin juga ada dilakukan oleh kawan-kawan dari HMI dan melaksanakan kan beberapa hari kemarin, juga dari Ansor, juga dari PMI juga ada, IPNU juga mungkin melaksanakan kegiatan seperti keagamaan lah. Keagamaan ya. Iya. Nah, kemudian dengan ini kita tahu ya pemuda ini kan berada dalam kondisi usia yang masih labil ya. Nah, usia yang labil artinya nih masih berada di tengah-tengah nih, bisa ke kiri bisa ke kanan gitu ya. Nah, kita tidak pernah jemu-jemunya untuk memberikan pendidikan wawasan kebangsaan. 4 pilar berbangsa dan bernegara. Nah, ini dalam rangka untuk memperkuat rasa cinta tanah air ya bagi pemuda. Nih fungsi KNPI di mana nih kegiatannya? Itu kemarin kita juga ada itu kemarin waktu kedatangan dari tokoh dari anggota Dewan DPR RI kalau nggak salah itu Pak Bang Rifki, beliau mengadakan itu kemarin kegiatan wawasan kebangsaan sosialisasi 4 pilar, Bu. Dan dihadiri oleh beberapa aktivis kemarin itu untuk menghadiri paparan beliau tentang sosialisasi 4 pilar itu. Nah, mungkin setelah dilaksanakan kegiatan itu kesimpulan atau hasil dari kegiatan itu apa nih yang perlu nanti disikapi oleh KNPI sendiri? Ya, hasilnya itu ya adalah pertama kan tadi pemuda sebagai estafet pemimpin daerah dan bangsa dan negara. Marilah kita bersama-sama hilangkan ego masing-masing, Bu. Karena pemuda ini sejatinya
walaupun berbeda tapi tetap satu juga Bu, seperti slogan Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Artinya berbeda-beda tapi tetap satu juga. Itulah yang kita harapkan, artinya kritik saran itu sangat kita perlukan karena pemuda ini harus benar-benar kritik tapi untuk membangun Bu. Tidak hanya untuk memantau orang saja, kita utamakan untuk membangun daerah kita. Itu yang kami harapkan nanti dari program apa penyampaian dari Dirjen masalah sosialisasi untuk cinta tanah air tadi. Iya betul ya. Oke. Ini adalah program rutin ya, rutin untuk pembinaan wawasan kebangsaan, 4 pilar berbangsa bernegara. Kerjasama dengan SKPD terkait seperti apa, Bung Hairil? Biasanya kita dengan kerjasama dengan SKPD, Kesbangpol Bu. Biasanya mereka mengadakan dan mengundang para pemuda biasanya Bu. Itu melibatkan beberapa OKP juga Bu itu untuk wawasan kebangsaan. Maksud saya apakah Kesbangpol menyediakan program, kemudian yang melakukan kegiatan adalah KNPI, merekrut orang-orangnya nanti adalah KNPI atau bagaimana? Sejauh ini ya itu program dari Kesbangpol Bu. Kesbangpol sendiri ya berarti ya. Oke. KNPI terlibat di dalamnya ya. Iya Bu. Oke. Pokoknya mudah-mudahan lah nanti lah ke depannya KNPI lah jadi pelaksananya. Betul. Yang saya inginkan tadi saya mau memancing. Jadi progresnya harus benar-benar lebih up lagi ya. Artinya karena kan yang tahu OKP ini kan KNPI gitu ya. Sehingga artinya jangan sampai kita cuma jadi peserta Bu, tapi kita sebagai pelaksananya lagi. Iya, itu tadi yang ingin saya pancing agar Anda mengeluarkan suara Anda. Iya gitu. Pemuda harus lantang ya. Iya, betul itu ya. Saya berharap mudah-mudahan dari Kesbangpol ya, khususnya nih Kabid Wasbang ya, Pak Supinal. Mudah-mudahan ya dapat mendengar gitu ya di kesempatan pagi hari ini sehingga dapat mencatat dan menggarisbawahi ya untuk program ke depan paling tidak 2023. Iya, ini sudah dapat direalisasi. Baik, di samping itu tema kita di tahun 2022 ini, tema HSP ini apa nih Bung Haidir? Temanya ini singkat Bu tapi luas ini artinya. Bersatu bangun bangsa gitu. Kalau itu temanya untuk Hari Sumpah Pemuda ke-94 ini. Oke, bersatu bangun bangsa. Iya. Kemudian untuk hari puncaknya, siogianya kan hari puncaknya besok nih ya. Iya, besok karena besok itu hari Jumat ya mungkin apa nih Pak, kapan dilaksanakannya? Kita kemarin udah beberapa kali kita mengadakan rapat persiapan dengan Dispora dan nanti hari puncak nanti pas apel gabungan Bu, nanti hari Senin ya. 31 Oktober 2022. Dilanjut dengan seminar kewirausahaan pemuda Bu yang digagas oleh yang digagas oleh HIPMI. Ya. Oh iya, kemarin kita sudah talk show nih ya, sama Bung Epan sama Bung Dayat ya. Oke, Himpunan Pemuda Pengusaha. Iya Bu. Pengusaha Muda Indonesia. Oke, bagus sekali. Mereka lagi gogonya tuh juga Bu ya. Iya, betul sekali. Iya, aktif. Lagi semangatnya. Oke, mudah-mudahan lancar. Nah, lalu pada puncak Hari Sumpah Pemuda ini nanti di samping upacara ya. Yang upacara mungkin melibatkan dari semua SKPD, pelajar begitu ya, dari unsur TNI, Polri ya. Iya Bu. Dari unsur organisasi pemuda sendiri apa nih perannya nanti di situ pada HSP ya, puncak HSP itu? Kemarin udah kita berbagi pos-pos masing-masing itu artinya kepengurusan dari HMI sebagai pembaca doa, terus kepengurusan dari sayap-sayap partai itu sebagai peserta dengan memakai pakaian adat Bu. Pakaian adat seperti jong Batak, jong Sumatera, jong Java, itu yang dan lain-lainnya itu. Jadi untuk pendamping dari pembaca ikrar ya. Iya Bu. Iya, pembaca ikrarnya sendiri siapa nanti? Dari KNPI sendiri begitu atau dari unsur OKP? Unsur OKP Bu. Kalau KNPI kemarin ditunjuk sebagai pemimpin acaranya Bu. Oke. Iya. Nah, kemudian tadi ada seminar apa tadi? Seminar kewirausahaan ya. Kemudian nah, di samping itu OKP nanti apakah ini karena nih Hari Pemuda ya, Hari Pemuda sehingga sebenarnya pemuda harus tampil nih, harus diperlihatkan. Nah, di dalam formatur nih saya agak rinci nih, formatur barisan atau peserta upacara nanti, peserta upacara. Nih bubuhan ketua OKP atau perwakilan dari OKP ini nanti apakah dibuatkan barisan tersendiri dengan papan namanya nih, perwakilan dari OKP Tanah Laut begitu? Nah, itu nanti kita lihat saat gladi bersih Bu. Nanti apa yang kurangnya nanti itu kita sampaikan dengan
para stakeholder yang instansi atau yang kayak diaspora deh Bu. Artinya nanti kalau dari hasil rapat yang sudah? Kalau hasil dari rapat yang sudah itu sejauh ini tersendiri Bu nanti Bu. Mudah-mudahan nantilah itu benar-benar terrealisasi. Iya, ya kita berharap itu ya karena setahun sekali ini pemuda harus tampilkan gitu. Kalau mereka menggabung dengan peserta yang lain atau di tempat yang bercampur dengan yang lain kan eksistensi mereka tidak terlihat begitu. Ya, oke. Baik, kita di suara pendengar mereka yang di live streaming nih Bung Haidir ada rekan Joko di Gunung Mas ya, ada rekan Joko di Gunung Mas. Nah, tanya aja Bunda dan Bang Iwan. Oh, siap. Nah, dana hibah kalau di KNP itu direalisasikan untuk apa aja? Oke, pos-posnya mungkin ya. Pengalaman yang 2021 ya? Ya, Bu. Oke, 2021. Untuk apa aja nih pos-posnya? Itu kita penuhkan untuk misalnya kegiatan pemandian atau misalnya kegiatan pemandian jenazah itu digagas biasanya lagi untuk OKP yang bernuansa Islam. Terus untuk kegiatan kayak sosial atau bakti sosial itu nanti bisa juga kita kerahkan untuk dana hibahnya. Yang penting yang utamanya ini Bu, pembukuan laporan ini yang paling kita utamakan Bu. Karena dana hibah ini sebenarnya diawasi orang, dievaluasi, dimonitoring Bu. Itu yang kita lakukan. Ya kita berharap nanti pihak penegak hukum lah atau misalnya sejak ke kejaksaan lah bisa mengadakan lah kayak seminar untuk kemudahan ini masalah kegiatan dana hibah ini Bu. Karena kita sekarang ini heboh-hebohnya soal dana hibah ini Bu. Betul sekali ya. Sangat sudah jangan sampai pemuda-pemuda ini salah penggunaan. Salah pengadministrasi ya, sehingga nanti beresiko ya. Iya. Sehingga menimbulkan pertanyaan dari Joko. Iya. Joko di Gunung Mas tadi yang direalisasikan apa aja katanya. Iya, betul sekali. Yang penting ini yang utama administrasinya, pelaporannya, dokumentasinya itu harus benar-benar real ya. Real lah. Itu yang utama dulu nggih. Kalau misalnya kegiatannya ini serah aja mereka, yang penting untuk membangun untuk dari semua bidang ya. Iya, dari semua bidang boleh ya. Dari dana itu. Nah, ini karenanya rekan Joko tadi berada di Gunung Mas ya. Gunung Mas berarti masuk di Kecamatan Batu Ampar ya. Iya, Bu. Kecamatan Batu Ampar. Setahunya Bung Haidir nih untuk PK Kecamatan Batu Ampar tahun 2021 apa kegiatannya penggunaan dana hibah di sana? Selain mungkin untuk administrasi ya, kemudian mungkin untuk pembelajaran, nah kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang ada di lokal itu. Setahu kami kemarin tuh mereka juga mengadakan kayak baksos Bu, baksos bakti sosial ke keluarga yang kurang mampu. Mereka pernah lihat juga itu PK-nya itu Mas Rahmat Yulianto atau Kades Jilatan Alur ya. Cuman sekarang masih udah dimisioner mungkin beliau nanti mungkin ada lagi pemilihannya atau kurang tahu gitu. Cuman jelas kemarin tuh waktu kegiatan itu masih dipegang oleh Mas Rahmat Yulianto Kades Jilatan Alur Bu. Oke. Iya, mungkin karena mungkin karena skopnya sedikit mungkin ya, karena kan bantuan dari KNPI relatif kecil begitu, sehingga mungkin rekan Joko mungkin tidak terikut di sana gitu ya, sehingga ya jadi perlu mempertanyakan. Jadi rekan Joko seperti itu jawabannya ya, bahwa untuk penggunaan dana-dana hibah dari KNPI itu bergantung dari kegiatan-kegiatan dari bidang-bidang ya, bidang sekretariat ya, kemudian ada bidang-bidang apa sih yang ada di dalam kepengurusannya Bung Haidir? Lumayan banyak Bu. Iya, masuk bidang sosial, bidang perempuan, bidang lingkungan, bidang hukum, bidang kaderisasi. Nah yang jelas ini Bu, bidang kaderisasi ini Bu, itu pasti mereka menggunakan dana hibah Bu. Artinya konsumsi itu apa kan semua Bu. Jadi harapan ke depan nanti yang penting penggunaannya ini benar-benar diperuntukkan untuk kegiatan Bu. Karena kita walaupun dananya kecil, tapi kalau pelapornya kurang itu nanti yang bisa terlibat fatal lah. Tetap beresiko lah, tetap beresiko. Dana hibah ini memang sangat diawasi ya, dan juga rentan dengan penyimpangan. Nah, sesuai dengan pengalaman Bu, itu kemarin pengalaman masih bersisa 6.000 aja itu harus diambil semua Bu. Betul. Sebenarnya kalau diganti 50.000 nggak apa-apa, cuma harus diambil itu. Itu yang agak
prosedurnya harus seperti itu, begitu. Iya. Harus benar-benar menit nol, Bu, nilainya itu. Betul, Itu, ya. Pengalaman kita lah ini. Jadi tanggung jawabnya sangat besar ya. Betul, tanggung jawabnya sangat besar dengan dana hibah ini. Oke, baik. Kita masih ke HSP ya dengan tema tadi bersatu bangun bangsa. Ini kalau dapat dijabarkan nih arti daripada tema ini nih Bung Haidir, apa nih? Harapannya ya ke depan makna tema hari ini bersatu bangun bangsa. Jadi harapan mengajak seluruh pemuda untuk bersama-sama bersatu. Saya berharap kepada pemerintah untuk memberikan kesempatan atau ruangan lah, selalu memberikan dukungan lah. Artinya sekarang ini pemerintah sudah memberikan dukungan yang terlalu biasa, kalau bisa lebih maksimal lagi lah. Dan diikuti juga oleh SKPD yang lain gitu ya. Dengan para pemuda, para relawan-relawan dan beserta kelembagaannya dan berkolaborasi dengan tujuan untuk membangun daerah yang kita cintai ini, yaitu Kabupaten Tanah Laut. Karena para pemuda ini adalah sebuah estafet, Bu, memimpin daerah nanti ke depan bangsa dan negara. Iya, betul sekali. Karena secara alami atau secara mau tidak mau, suka tidak suka begitu kan, akan ada pergantian nanti ya. Kan ada yang bertahan kan selama-lamanya seperti itu. Akan diganti oleh para pemuda. Artinya semangat bersatu bangun bangsa ini yang kita artikan, Bu, artinya bahwa Sumpah Pemuda telah mengajarkan nilai-nilai persatuan bangsa. Sumpah Pemuda itu membuktikan bahwa perbedaan dapat disatukan seperti Bhinneka Tunggal Ika tadi. Berbeda tapi tetap satu juga. Itu yang saya harapkan lah. Nah, untuk Kabupaten Tanah Laut sendiri kita berharap mudah-mudahan ya bagi tadi pertama OKP yang belum bergabung di KNPI, ayo kita bersatu gitu ya di KNPI. Nah, kemudian juga untuk memberikan masukan ya, untuk memberikan saran, untuk memberikan kritikan juga ya melalui alur yang sudah ditentukan begitu ya, sehingga ini dapat meningkatkan peran serta dari para pemuda kita ya untuk membangun bangsa dan negara ya, khususnya Kabupaten Tanah Laut tercinta. Baik, untuk puncak HSP tadi akan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober ya. 31 Oktober ada beberapa kegiatan nanti juga setelah itu ya. Di antaranya tadi ada seminar ya, seminar kewirausahaan, kemudian juga acara puncak ya. Teman-teman nanti yang akan membacakan ikrar dengan didampingi ya. Ini ciri khasnya nih Sumpah Pemuda ya. Jadi adanya pendamping dari pembaca ikrar yang berpakaian adat. Nah, itu menandakan ya kebinekaan kita ya, tetapi kita adalah satu ya, seperti ikrar, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, seperti itu. Oke, baik Bung Haidir, di penghujung bincang-bincang kita di pagi hari ini sekaligus mungkin sebagai closing nih, apa nih yang diharapkan selaku Tapi ada baru masuk nih, Bu. Oh, ada. Boleh ya? Oke, boleh, ayo. Silahkan. Oke, sebelum kita tutup masih ada suara pendengar ya dari fans di PFM. Nah, ini somewhere ya. Oke, bagaimana kalau OKP ingin minta bantuan dana hibah nantinya untuk kegiatan OKP? Prosedurnya bagaimana? Oke, dijawab silahkan. Yang tadi sudah sampaikan itu pertama tadi kita berhimpun dulu lah tadi di KNPI. Dan kita lihat juga nanti keabsahannya, Bu. Kepengurusannya sesuai dengan SK-nya, masa kepengurusannya, sekretariatnya itu harus kita lengkap dulu, Bu. Karena dana hibah ini tidak hanya cuma sudah kita kasih nanti mereka lapor itu tidak aja, Bu. Kita harus punya administrasinya dulu, Bu. Itu yang utama dulu. Nanti kita sampai ke nanti saat di Rapimda nanti masalah itu, Bu. Apakah proposal mungkin dari OKPM mungkin seperti itu? Itu pasti. Pasti itu biasanya proposal itu yang utama. Di situ nanti ketahuan nanti keabsahan mereka, mereka itu. Yang utama dulu adalah OKP-nya bergabung dengan KNPI. Nah, itu jadi keluar dari KNPI. Tidak akan mungkin KNPI bisa mengucurkan dana karena tidak ada garis merahnya seperti itu. Makanya pas TPFM Anda bergabung dulu jadi OKP ya. OKP Anda harus masuk dulu nih di dalam binaan ya. Minimal 3 tahun dulu, Bu. Baru mendapatkan dana hibah dari KNPI itu. Oh, 3 tahun dulu ya. Bergabung mereka dulu gitu. Bergabungnya 3 tahun dulu ya. Karena kita yang utamakan ini yang udah lama bergabung lah itu utamakan dulu. Iya, meskipun istilahnya kan ada jangka waktu lama bergabungnya begitu,
tetapi tidak menutup kemungkinan ya kalau nanti memang ada kebijakan-kebijakan lain. Tapi yang pasti bergabung dulu. Bergabung dulu. Silakan ya. Karena sebenarnya KNP sendiri pun 2 tahun sekali baru dapat nih. Harapannya ya per tahun lah, cuma kan karena sesuai juknisnya itu kita aturan. Ke depan karena KNPI ini kan organisasi pusat ya. Organisasi pusat ya yang punya punya kewenangan yang luar biasa terhadap pembinaan para pemuda. Kita berharap ada semacam kebijakan begitu ya, sehingga KNPI dapat diberikan dana hibah secara rutin. Secara rutin. Harapannya mungkin tergantung IPP tadi Bu, kalau IPP-nya tinggi mungkin ada prioritasnya mungkin dari pusat. Iya, berkolaborasi ini yang menggarap IPP ini, karena IPP ini tidak hanya kewenangan dari satu SKPD misalnya kayak Dispora begitu, bukan ya, tapi karena tadi ada kesehatan, berarti dinas kesehatan dengan siapa lagi begitu, nanti dinas pendidikan dengan siapa lagi, ada kolaborasinya ya. Jadi dari kolaborasi itu nanti akan dihimpun, seperti itu, ada kewenangan-kewenangan yang yang termasuk di dalam sana begitu. Iya. Kemudian juga yang lebih terlihat juga pada saat ini pada penganggaran ya, penganggaran di apakah itu di anggaran kabupaten, anggaran di kecamatan, kemudian anggaran di desa nih di APBD sendiri gitu, anggaran untuk pembinaan generasi muda itu masih belum maksimal. Bahkan ada evaluasi pada tahun kemarin gitu ya, yang dianggarkan itu tidak terpakai begitu. Ya, sehingga menjadi dana siap gitu, sisa anggaran proyek dikembalikan lagi. Iya, ini adalah sebuah kendala yang patut kita garis bawahi, patut mendapat perhatian. Betul sekali ini. Pengalaman. Iya. Jadi jangan sampai begitu ya. Jadi seperti itu. Itu juga yang sangat-sangat mempengaruhi. Oke, baik, kita ke closing ya, Bung Haidir, apa nih yang harus kita tekankan kepada para OKP kita lagi, kemudian juga, kepada para pemuda kita secara perorangan ya, kemudian juga peran serta mereka dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi sebagai kewenangan KNPI sendiri, seperti apa? Silakan, sekaligus closing nih ya. Iya Bu, ya harapan kita nanti ke depannya itu selalu berkolaborasi kerjasama setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para OKP, bahkan pemuda-pemuda pun kita harap bisa bersatu lah untuk tanah laut yang kita banggakan sesuai dengan tema bersatu bangun bangsa. Artinya kita berbeda-beda tapi tetap satu juga Bu. Itu yang harapan ke depan ini. Artinya jangan kita terpecah belah lagi karena menghasilkan masing-masing ego. Kita mari bersatu untuk membangun bangsa Indonesia ini. Satu lagi nih yang saya ingin tanyakan, kado HSP kita ini apa? Kado HSP kita, maksud saya ada prestasi apa begitu yang bisa kita banggakan di dalam momen HSP ini? Ya, kadonya berharap nanti ini kita menjelang Porprov ini Bu. Jadi harapannya nanti semoga tahun untuk bulan November ini nanti tanah laut bisa menjadi paket pertama lah untuk Porprov Kalimantan Selatan, serta juga nanti para pemuda pelopor ini bisa memberikan apresiasi yang luar biasanya kepada daerah Bu, karena mereka sudah memberikan perjuangan sampai ke tingkat provinsi Bu itu. Diharapannya kadonya ini nanti semoga pemuda tanah laut nanti ke depannya ada yang menjadi pemimpin di tahun 2024 nanti Bu. Iya. Harapan kami Bu. Artinya, amin. Iya, amin. Baik, Bung Haidir dan para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM dimanapun Anda berada, sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah habis ya. Dan itu tandanya kita harus mengakhiri ya bincang-bincang kita dalam program Talkshow Tanah Laut Penyapa edisi hari ini, Kamis 27 Oktober 2022 dalam tema Hari Sumpah Pemuda ya. Terima kasih atas kebersamaannya Bung Haidir.